Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan nama saya Krisdianto. Nama saya Tati Rizky Asih. Nama saya Juliana Safitri. Arsip adalah berkas-berkas penting yang dimiliki oleh setiap orang, lembaga, ataupun keluarga. Banyaknya jenis arsip yang dimiliki oleh setiap orang atau keluarga terkadang menyulitkan kita untuk menemukannya kembali. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengolahan arsip. Arsip dapat diklasifikasikan agar proses temu kembali arsip menjadi lebih mudah. Klasifikasi arsip dapat dilakukan dengan sistem abjad, sistem numerik, sistem alfanumerik, sistem warna, dan sistem kronologi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengklasifikasikan arsip menggunakan sistem numerik. Untuk melakukan klasifikasi dan penyimpanan arsip berdasarkan sistem numerik, terdapat beberapa peralatan yang dibutuhkan agar mempermudah proses penyimpanan. Di antaranya yaitu map. Map digunakan untuk mengelompokkan arsip berdasarkan jenisnya. Stick note. Stick note digunakan sebagai identitas pembatas arsip-arsip yang akan disusun. Spidol atau ballpoint. Spidol atau ballpoint digunakan untuk menulis kode arsip. Filing kabinet atau lemari digunakan sebagai tempat penyimpanan arsip yang telah disusun sesuai dengan sistem yang digunakan. Langkah pertama dalam mengolah arsip yaitu memilah arsip. Arsip yang berantakan seperti ini harus dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Misalnya seperti arsip administrasi yang meliputi akte dan kartu keluarga, arsip akademik yang meliputi rapor, ijazah, dan SKHUN. Ada pula arsip menurut sifatnya, yaitu kepentingannya seperti arsip biasa, arsip penting, arsip sangat penting, dan arsip tidak penting. Nah, arsip sangat penting ini biasanya meliputi sertifikat tanah, surat-surat berharga yang berbadan lembaga hukum. Arsip yang berantakan seperti ini harus dipilah sesuai dengan jenisnya. Pemilahan arsip dilakukan guna mempermudah tahap selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian arsip berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, jika kalian ingin menyimpan suatu arsip, akan lebih baik jika arsip tersebut dipilah-pilah terlebih dahulu menurut jenis-jenisnya.
Hal ini dilakukan untuk memudahkan kalian dalam melakukan temu kembali arsip. Secara umum, arsip itu dibedakan menjadi 8. Yang pertama ada arsip menurut subjek atau isinya, yaitu ada arsip kepegawaian, arsip administrasi, arsip keuangan, arsip pemasaran, dan arsip pendidikan. Yang kedua ada arsip menurut bentuk fisiknya, ada arsip surat, arsip rekaman, arsip mikrofilm, arsip CD, arsip disket, dan flash disk. Yang ketiga ada arsip menurut nilai kegunaannya, yaitu ada nilai informasi, administrasi, keuangan, sejarah, ilmiah, dan pendidikan. Yang keempat ada arsip menurut kepentingannya, itu ada arsip tidak berguna, arsip berguna, arsip penting, dan arsip vital. Yang kelima ada arsip menurut fungsinya, ada arsip dinamis dan arsip statis. Yang keenam ada arsip menurut tempat atau tingkat pengolahannya, ada arsip pusat dan arsip unit. Ketujuh ada arsip menurut keasliannya, ada arsip asli, tembusan, dan salinan. Yang terakhir ada arsip menurut kekuatan atau legalitas hukumnya, yaitu ada arsip otentik dan arsip tidak otentik. Nah, seperti yang sudah disebutkan teman saya sebelumnya, arsip yang kami gunakan dalam video kali ini ada ijazah, SKUN, kartu keluarga, akta kelahiran, dan sertifikat saat masih sekolah. Untuk kartu keluarga dan akta kelahiran masuk dalam arsip bernilai hukum. Untuk ijazah dan SKUN masuk ke dalam arsip bernilai vital. Nah, untuk sertifikat waktu sekolah itu masuk dalam arsip penting. Setelah mengetahui jenis-jenis arsip yang kita miliki, arsip tersebut bisa dipisah-pisahkan seperti ini. Ini contohnya SKUN dan ijazah termasuk arsip vital. Di sini kartu keluarga dan akta kelahiran termasuk dalam arsip nilai hukum. Selanjutnya ada sertifikat termasuk dalam arsip penting. Pemberian logo ini untuk memudahkan kita melakukan proses selanjutnya. Nah, setelah melakukan pengelompokan arsip, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pengindeksan arsip. Seperti ini contoh kartu indeks arsip. Kolomnya itu terdiri dari kode berkas, jenis arsip, dan jumlah arsip. Kartu indeks arsip ini digunakan untuk memudahkan kita dalam sistem temu balik arsip. Untuk kode berkas dan kode lemari yang akan digunakan untuk menyimpan arsip itu berbeda ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu pemberian kode pada arsip. Arsip diberikan kode sesuai dengan indeks arsip sebelumnya. Setelah diberi kode arsip sesuai indeks arsip, arsip kemudian dimasukkan ke dalam map sesuai dengan sistem klasifikasi. Step terakhir yaitu memasukkan berkas berdasarkan sistem numerik yang telah ditentukan. Untuk berkas 100 dimasukkan ke rak nomor 100. Berkas nomor 200 dimasukkan ke rak nomor 200. Begitu juga berkas selanjutnya.